niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya karena sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tadzakkurun ni'am, mengingat-ingat nikmat Allah. Perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya ayyuhan nasu dzkuru Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Sebagaimana Allah pula telah memerintahkan yang demikian kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Nah, wajib bagi kita setiap muslim untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang muslim dia lupa nikmat tersebut berasal dari mana, siapa yang memberikan nikmat demi nikmat yang sampai kepada dia, terlebih apabila dia bersyukur kepada selain pemberi nikmat. Yang memberi nikmat secara hakiki adalah Allah. Andaikan dia bersyukur kepada selain Allah, nah bagaimana bersyukur kepada selain Allah? Maksudnya beribadah kepada selain Allah, maka dia telah kufur nikmah. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya ayat di surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra." Beramallah kalian wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Nah, cara kita bersyukur hanya dengan beramal. Tidak cukup hanya dengan kita mengucapkan kata alhamdulillah saja. Tetapi di sini kata Allah Subhanahu wa taala surat As-Saba adalah i'malu, beramallah kalian. I'malu ala Dawud syukra, setingkat Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian untuk kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jangan sekalipun kita meremehkan kecilnya amal, sedikitnya amalan. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama besar Syafi'iyah, beliau mengatakan yambaghi lil mar' alla yazhad fi qalilin minal khair ay ya'tiyah wala fi qalilin minasy syarr ay yajtanibah fa innahu la ya'lam al-hasanata allati yarhamuhu Allahu biha wala sayyi'ata allati sakhita Allahu alaihi biha. Hendaknya seorang muslim jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu yang hendaknya dia kerjakan, hendaknya dia lakukan, dia tempuh. Walaupun amalan tersebut mungkin dipandang kecil, dipandang remeh. Wala fi qalili minasyarr ayajtanibah. Dan jangan pula seorang muslim dia meremehkan dosa-dosa kecil yang hendaknya dia tinggalkan karena dia tidak tahu amalan mana
yang dengan itu menjadi sebab turun rahmat Allah kepada dia, turun ampunan Allah kepada dia, yang menjadi sebab dia masuk surga karena itu. Dan karena dia tidak tahu juga mana dosa-dosa yang dia pandang remeh, kecil, justru itu menjadi sebab turunnya murka Allah kepada dia. Nah, jangan sampai seseorang meremehkan satu dosa, justru itu menjadi sebab dia mendapatkan murka Allah, laknat Allah, fa nas'alullah al-afiyah. Yang insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain, setelah kita membahas tentang amalan-amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang amalan atau dosa-dosa yang dianggap remeh oleh kebanyakan manusia, justru itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian tentang amalan-amalan ringan yang itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum yang kita bahas adalah tentang tauhid, ya. Kemudian tentang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai wali-wali Allah, dari itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian selalu meniatkan ingin berbuat baik setiap harinya, setiap waktunya. Karena dengan kejujuran dia untuk ingin berbuat baik, Allah tulis pahala sempurna sama dengan mereka yang sudah beramal dengan harta mereka. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di antara amalan yang itu ringan tetapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hadisnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar Jundub ibn Junadah. An Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Qala al-imanu billah. Kemudian Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Yang pada kajian pekan atau 2 pekan yang lalu kita telah membahas bahwasanya tauhid di antara amalan-amalan hati yang itu tidak mesti. Nah, tauhid adalah amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, ya, seseorang yang dia menjaga tauhidnya, maka Allah janjikan surga untuk dia dan Allah haramkan untuk dia neraka. Nah, dalam hadis ini amalan yang paling afdal adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, mencakup rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Dengan seseorang dia mendalami ilmu agama, dengan seseorang dia mentadabburi Al-Quran, mentadabburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu bertambah keimanannya, ilmunya
tentang uluhiyah Allah, tentang rububiyah Allah, tentang asma wa sifat, tentunya bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amalan yang paling afdal. Nah, jadi banyak untuk tadzakur atau untuk tadabbur, yang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang dengan itu bisa bertambah keimanannya dalam hal tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Nah, tab yang berikutnya adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran di rumah sambil duduk, atau ketika seseorang dia berkendara, di masjid, dia baca, baik itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, apapun surat yang dia hafal, dia ulang-ulang malah. Seandainya dia tidak menghafal, seandainya dia tidak hafal surat-surat panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dia hanya sekedar hafal surat-surat pendek, tidak mengapa, ulang terus, diulang. Ya, terlebih nanti ada beberapa surat yang itu lebih afdol daripada surat yang lainnya. Nah, surat-surat yang memiliki keutamaan tersebut diulang, membacanya, dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Hanya sekedar membaca, menggerakkan lidah dari hafalan Al-Quran yang sudah kita miliki, dan itu selalu kita baca setiap harinya, ya tidak sulit. Tidak sulit. Nah, apa sih keutamaan membaca Al-Quranul Karim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tersebut datang di hari kiamat sebagai penolong untuk yang membacanya. Maksudnya adalah pahala Al-Qur'an akan menjadi penolong untuk yang membacanya. Ya, pemberi syafaat. Pahala Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat untuk yang membacanya. Seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ketika orang-orang kepanasan di padang mahsyar, Allah dekatkan matahari dengan kepala mereka sejarak 1 mil. Pahala surat Al-Baqarah dan pahala surat Ali Imran nanti akan berupa kumpulan awan hitam, ya, atau kumpulan burung-burung yang akan menaungi orang tersebut. Ketika orang lain dia kepanasan, dia teduh, dia sejuk. Nah, pahala surat Al-Baqarah dan pahala surat Ali Imran tadi menolong orang yang membacanya, yang suka membacanya. Kemudian dari hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW berkata, yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Nanti di hari kiamat didatangkan Al-Quran dan Ahlul Quran,
orang yang suka baca Quran. Ahlul Quran adalah mereka yang suka baca Quran, orang yang mentadabburinya, yang mengamalkannya. Dan mereka itu nanti dikawal dengan pahala surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran menjadi penolong, pengawal untuk ahlul Quran, tuhajani an sahibihima. Ya. Justru nanti yang berhujjah untuk ahlul Quran adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya, tidak sulit. Tidak sulit. Nah, karena itu mungkin ada hal-hal yang perlu dipelajari sebelumnya untuk menjadi ahlul Quran. Dia haruslah belajar dulu tajwid, makharijul huruf, ya, hukum-hukum tajwid, hukum nun as-sakinah, nun sukun, hukum tanwin, hukum mim, hukum ra, kemudian mad, ya, panjang pendeknya, ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4, nggak boleh dibaca 3 harokat. Kemudian makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, di mana tempat keluar huruf ta, dal, dan to, ya, di pangkal ujung gigi seri, tempat keluarnya sama semua. Ta, da, dan to, pangkal gigi seri bagian atas, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, ta, to, dan da. Kemudian za, dha, dan fa, tempat keluarnya sama, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri, ya, bagian atas, fa, dha, dan zal. Kemudian berapa getaran untuk huruf ra? Hanya 2 getaran, tidak boleh lebih dari 2. Katsira, ra, hanya 2. Kalau R-nya orang Indonesia lebih dari 2, 3 sampai 4 getaran, dan itu keliru. Nah, belajar dulu hukum tajwid, belajar makharijul huruf, kemudian dia baca terus Al-Quranul Karim, dia tadabburi, dia amalkan, mudah-mudahan dengan itu dia menjadi ahlul Quran. Dikawal, di hari kiamat nanti dikawal oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang akan mempermudah urusan dia nanti di hari kiamat, kalau dia sudah menjadi ahlul Quran. Nah, yang sebelumnya tadi Rasulullah SAW mengatakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena nanti akan menjadi syafi', pemberi syafaat di hari kiamat nanti untuk yang membacanya. Nah, selain mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran di dunia ini diberi ijazah oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, ijazah dari Nabi SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an, belajar cara membacanya, belajar makna yang terkandung di dalamnya, tafsir, hukum. Afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang paling utama di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang paling afdal di antara kalian. Ya, itu hukum di dunia, ijazah dari Nabi SAW di dunia. Sebagaimana ahlul Quran, kaum muslimin nggak sama mereka
dalam membaca Al-Quran, dalam bermuamalah dengan Al-Quran itu nggak sama. Ada yang nggak pernah megang Al-Quran, nggak pernah belajar Quran, bahkan sudah berumur sekalipun nggak bisa baca Quran. Ada, ya, tidak bisa membedakan titik satu di atas sama titik satu di bawah, nun sama ba, nggak bisa dia bedakan, nggak bisa baca Quran. Nah, sedangkan mereka yang hafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum, dan Allah hinakan sebagian kaum lain dari kalangan kaum muslimin karena sebab Al-Quran ini. Ya. Tidak dilihat kasta, suku, garis ekonomi, dari kalangan budak atau tidak di zaman dulu seperti itu. Sekalipun dia budak tapi hafalan Qur'annya banyak, dia yang menjadi imam untuk sholat, majikannya di belakangnya. Ya. Ada anak kecil di zaman Nabi SAW baru umur 7 tahun, dia mengimami bapaknya, dia mengimami ibunya, dia mengimami orang kampungnya semuanya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, dan Allah hinakan sebagian yang lain karena sebab Al-Qur'an ini pula. Maksudnya apa? Ditinggalkan, diacuhkan, tidak dipedulikan. Sampai Al-Quran berdebu hanya sebagai pajangan rumah saja. Ya. Nah, yang seperti ini Allah hinakan mereka karena tidak membaca Al-Quran atau tidak memberikan hak Al-Quranul Karim. Yang kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, falahu hasanah, maka dia diberikan oleh Allah hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan hasanah itu dikali lipatkan 10 kebaikan Allah kasih, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Coba bacanya ya harus ada ketentuannya. Nggak boleh dia baca alif lam mim. Ya, lam harus dibaca 6 harokat, mim harus dibaca 6 harokat, nggak boleh 2 harokat. Ya, kemudian mim ketemu lam, ada gunnah di sana, alif lam mim. Nah, di dalam ilmu tajwid ini dipelajari. Ada satu, nah, jadi setiap satu huruf Allah berikan 10 pahala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Berarti 190 pahala. Bagaimana kalau seandainya dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad misalnya. Dia membaca surat Al-Falaq, dia membaca surat An-Nas, dia membaca surat Al-Kafirun. Apalagi kalau dia bisa membaca surat-surat panjang. Setiap malam Jumat dia membaca surat Al-Kahfi, di hari Jumatnya dia ulangi lagi membaca surat Al-Kahfi, sebelum tidur, sebelum tidur dia membaca surat Al-Mulk. Ya.
Dan seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Quran itu seperti gubuk yang reot, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Seseorang yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran bagaikan gubuk yang reot, rumah yang hampir rubuh, tidak ada prinsip, ya, hanya ikut kebanyakan orang aja, hanya ikut, mudah untuk dikelabui oleh orang, ya. Nah, dan kedudukan seseorang di surga itu sebanyak ayat yang dia baca di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, nanti akan dipanggil, ya, orang-orang yang membaca Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran dan teruslah engkau naik, teruslah membaca, rattil, sebagaimana engkau membaca di dunia, karena kedudukanmu nanti di surga adalah di akhir ayat yang kau baca ketika di dunia. Tingkatan seseorang nanti di surga setinggi banyaknya ayat yang dia baca ketika di dunia. Ya. Berapa kali dia mengkhatamkan Al-Quran, sebanyak itu pula lah sesuai dengan tingkatannya nanti dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Nah, berikut akan dibacakan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dari 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an, mana sih yang paling afdolnya? Kalau kita tahu mana yang paling afdolnya, apabila kita membacanya, berarti lebih banyak pahala yang kita dapatkan dibanding kita membaca surat-surat yang lain. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Sa'id Rafi' ibn Mu'alla radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zam suratin fil Qur'ani qabla an takhruj minal masjid. Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid? Maukah ku ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid? Fa akhadha biyadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja, ketika kami mau keluar dari masjid, ketika kami baru mau keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah innaka qulta, aku mengatakan, ya Rasulullah, tadi engkau bilang la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Tadi engkau bilang mau mengajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. 7 ayat yang terulang, nah, yang Allah berikan untukku. Nah, jadi surat yang paling afdal di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah.
adalah surat Al-Fatihah. Di sini Rasulullah SAW mengawali surat Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini diantara hadis-hadis yang menguatkan bahwasanya ayat pertama di surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Al-Quran yang kita pegang, riwayat Hafiz an Asim, ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi untuk riwayat-riwayat yang lain dari Warsh an-Nafi' dan yang lainnya, ayat pertamanya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, dan itu yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis ini. Nah, di dalam hadis ini jelas bagi kita bahwasanya surat yang paling afdal di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Surat yang paling afdal di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. 7 ayat yang terulang ya dalam tafsir surat Al-Fatihah. Pernah nggak ya? Nah, di tempat lain pernah disebutkan dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah ya, dimulai surat Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang pertama. Ayat yang keduanya Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiganya Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelimanya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, ayat yang keenamnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai situ. Ya, ayat yang ketujuhnya Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sampai situ. Nah, apabila seseorang dia banyak membaca surat Al-Fatihah, maka dia mendapatkan pahala yang itu lebih daripada dia membaca surat-surat yang lain. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdolnya di dalam Al-Quran. Apabila sesuatu itu lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya lebih besar. Ya. Nah, jadi perbanyak untuk membaca surat Al-Fatihah. Dia ulang membaca surat Al-Fatihah. Mungkin ketika dia sedang di rumah, ya, para ibu yang sedang memasak, yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, diulang untuk membaca surat Al-Fatihah. Ulang sebanyak-banyaknya. Ya, karena Al-Quran pun termasuk dari zikir. Nanti insya Allah akan disampaikan keutamaan zikir. Ya. Baik. Ini yang pertama. Keutamaan surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi qul huwallahu ahad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Ikhlas, tentang surat qul huwallahu ahad. Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh surat Al-Ikhlas atau surat qul huwallahu ahad tersebut sama dengan sepertiga Al-Quranul Karim, sama dengan 10 juz, ya, 2000 ayat lebih, 100 lembar. Kita cuma baca
qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. 4 ayat kita baca, itu pahalanya sebanding dengan 2000 ayat lebih yang kita baca di dalam Al-Quran. Pahalanya sama dengan kita membaca 10 juz. Pahalanya sama dengan kita membaca 100 lembar. Ya, 10 juz itu sama dengan 10 lembar, 100 lembar, 200 halaman. Subhanallah. Qul huwallahu ahad, mudah sekali, terucap dengan lisan. Sudah kita hafal sejak mungkin ada yang sebelum TK. Ya, sebelum TK dia sudah hafal qul huwallahu ahad. Banyak anak-anak kaum muslimin. Dan tidak membutuhkan keringat untuk kita membaca qul huwallahu ahad. Ya, mungkin hanya dalam waktu beberapa detik saja. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak nyampe 10 detik kayaknya. Ya, enggak nyampe 10 detik kita membaca surat Al-Ikhlas. Dan itu setara dengan 10 juz, setara dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat beliau, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailah?" Apakah kalian mampu untuk membaca Al-Qur'an atau sepertiga Al-Qur'an setiap malamnya? Bisa enggak kalian membaca 10 juz setiap malamnya? Fasyaqqa dzalika alaihim, sebagian sahabat Nabi berat ya untuk membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam. Sepertiga Al-Qur'an setiap malam. Ya, walaupun ada sebagian sahabat Nabi lain yang mampu untuk membaca Al-Qur'an bahkan satu Al-Qur'an full seperti Utsman bin Affan. Setiap malam beliau mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Setiap malam. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, beliau juga bisa mengkhatamkan Al-Qur'an satu hari satu Al-Qur'anul Karim. Nah, sebagian sahabat yang lain mengatakan atau mereka merasa berat untuk bisa membaca 100 lembar, 200 halaman, 10 juz setiap malam. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu untuk membaca 10 juz, untuk membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam ya Rasulullah? Faqala qul huwallahu ahad, Allahus samad, thuluthul Qur'an. Ya. Rasulullah mengatakan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu setara dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita lihat bagaimana para sahabat mengamalkan hadis ini. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna rajul yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ada seseorang mendengar temannya membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha, diulang-ulang. Ada sahabat Nabi mendengar temannya membaca surat Al-Ikhlas itu diulang-ulang terus. Ya, kemudian besok harinya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh surat Al-Ikhlas tersebut menyetarai sepertiga Al-Qur'anul Karim." Boleh disetujui oleh Nabi SAW untuk banyak membaca surat Al-Ikhlas, terus dibaca. Ya, terus dibaca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah, bahkan sebagian sahabat menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga karena cintanya sahabat tersebut ke surat Al-Ikhlas. Ya. Ada salah seorang sahabat masuk surga karena apa? Karena kecintaannya dia kepada surat Al-Ikhlas. Ya, jadi seseorang itu akan mencintai surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah kalau dia tahu makna yang terkandung di dalamnya, tafsir. Surat Al-Ikhlas, surat yang menerangkan di sana siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan di dalam Al-Qur'an. Diterangkan di dalam surat Al-Ikhlas. Ada salah seorang sahabat berkata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Qul huwallahu ahad." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat ini ya Rasulullah, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna hubbaka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Karena hanya karena sebab dia mencintai surat Al-Ikhlas, dia masuk ke dalam surga. Cinta dalam hati. Dia mencintai Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Ikhlas. Karena itu dia bisa masuk ke dalam surga. Coba, mencintai surat Al-Ikhlas. Ada juga sahabat lain ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pasukan, ya, sang komandan dalam perjalanan perangnya itu selalu mengimami jamaah dengan diakhiri surat Al-Ikhlas. Baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain, kemudian diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Misalnya baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Watin, kemudian baca Al-Ikhlas. Dia baca di rakaat keduanya baca surat Al-Ikhlas, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surat Ad-Duha, kemudian yang ketiganya dia baca Al-Ikhlas lagi. Nah, dia membaca surat Al-Ikhlas terus, mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas terus. Nah, sesampainya di Madinah, pasukan ini, para prajurit melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanya kepada orang tersebut, kenapa dia melakukan itu? Kenapa kok dia mengakhiri bacaan salatnya dengan surat Al-Ikhlas? Ya, di rakaat pertama Al-Ikhlas yang dia baca, di rakaat kedua dia baca surat Al-Ikhlas lagi. Tanyakan kenapa? Kemudian orang ini menjawab, aku sangat mencintai surat ini ya Rasulullah. Aku sangat mencintai surat ini. Karena di sana disebutkan tentang sifat-sifat Allah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Ya. Hanya dengan mencintai surat Al-Ikhlas,
menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada dia. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah telah menjadikan hamba tersebut sebagai wali dari wali-wali Allah, yang dia tidak ada rasa takut, tidak pula dia bersedih ketika sakaratul maut, turun malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Ini sifat wali Allah. Kalau sakaratul maut, ketika sebelum meninggal, itu akan didatangi oleh malaikat memberi kabar gembira, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, jangan engkau takut dari apa yang akan engkau temui di alam barzakh, di alam akhirat. Jangan engkau bersedih dari keluarga dan harta yang kau tinggalkan, Allah yang jaga. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Andaikan aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah penglihatan yang dia lihat, maka aku adalah pendengaran yang dia dengar, maka aku adalah kedua tangan yang dia pukulkan, maka aku adalah kedua kakinya yang dia langkahkan. Maksudnya apa? Allah akan persulit dia untuk melihat yang mungkar, yang maksiat, yang haram. Allah akan persulit dia untuk mendengar yang mungkar, yang maksiat, yang haram. Allah akan persulit dia melakukan dengan kedua tangannya perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat, yang haram. Allah akan persulit kakinya untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang maksiat, yang haram. Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, dan sahabat ini mendapatkan rekomendasi cinta Allah kepada dia karena sebab dia mencintai surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Ya, kalau seseorang dia nggak tahu makna yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, datar aja dia membacanya, biasa aja, tidak ada kekuatan hati ketika dia membacanya, tidak ada rasa dalam dia membacanya. Tapi kalau dia tahu makna atau tafsir yang ada dalam surat Al-Ikhlas, membuat dia mencintai Allah, membuat dia banyak mengulang membaca surat Al-Ikhlas, dan dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga, yang dengan itu pula Allah mencintai dia. Ya, nah ini keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian surat yang berikutnya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tadi yang pertama apa? Surat Al-Fatihah, ya. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Nah, ini surat yang ketiga, dan yang keempat adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Apa sih keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas? Yang insya Allah ini pun surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini sudah kita hafal sejak kita kecil, ya. Jadi tidak sulit untuk kita membacanya. Dalam hitungan berapa detik saja kita bisa menyelesaikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ayat turun malam tadi yang tidak ada yang semisal dengannya. Ayat-ayat turun, surat turun tadi malam yang tidak ada surat lain yang semisal dengannya. Apa itu? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tidak ada yang semisal dengannya dalam hal apa? Bukan dalam hal keutamaan. Misalnya Al-Falaq, An-Nas tidak akan mengalahkan Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah jauh lebih afdal daripada Al-Falaq dan An-Nas. Maksudnya dalam hal al-mu'awwidatan, ya, meminta doa, minta perlindungan. Tidak ada zikir yang lebih afdal untuk meminta perlindungan kepada Allah lebih daripada surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis,
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awad minal jan wa 'ainil insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering untuk meminta perlindungan dari kejahatan jin dan jahat mata manusia. Ya, ada namanya ain, penyakit ain. Dengan mata orang bisa memberikan penyakit kepada orang lain, bahkan bisa sampai membunuh. Ya, kata Rasulullah SAW, al-ainul haq, penyakit mata itu hak, benar adanya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW dibuat oleh orang-orang kufar atau dicoba untuk membunuh Rasulullah SAW dengan mata mereka. Ya, wa yuzliqunaka bi absarihim. Ya, bagaimana mereka mencoba untuk membahayakanmu dengan mata mereka, wahai Muhammad. Ya, mungkin ini tidak masyhur di Indonesia, ya, tidak terkenal di Indonesia. Bagaimana dengan mata bisa merusak mobil, rusak handphone, ya, bisa anak kecil langsung demam, langsung sakit, langsung cacar, ya, orang tua atau yang mau menikah langsung terbakar rambutnya, langsung berkudis kulitnya. Mungkin ini nggak masyhur terdengar di kita, tetapi di negeri Arab atau di Eropa sana sangat terkenal, ya, yang seperti ini. Ya, dengan dengki, hasad dan syaitan, mata jahat orang yang dengki ini bisa memadaratkan apa yang dia lihat. Ya, mobil bisa rusak, handphone bisa pecah, anak bisa demam. Ini mungkin ya karena alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan yang seperti ini banyak di negeri kita di Indonesia. Tetapi ada beberapa orang yang dia sendiri nggak sadar, ya, dengan mata jahatnya, dengan mata dengkinya, sehingga bisa membahayakan orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah dari mata jahat manusia yang mencoba untuk membahayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mata mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa minta perlindungan dari kejahatan jin juga. Hatta nazalat al-mu'awwidatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Sampai turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika dua surat tersebut turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin dan dari jahat mata manusia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan zikir yang lain, ya, ta'awud yang lain. Ini apa? Saking memiliki keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini dibaca kapan? Boleh kita baca secara mutlak, ya, kapanpun boleh. Dan ada juga waktu-waktu yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sarankan untuk itu dibaca, seperti zikir pagi dan sore, ya, setelah sholat subuh, sebelum maghrib, ya, itu waktu untuk zikir pagi dan zikir sore, setelah sholat subuh dan sebelum maghrib. Kemudian di setiap sholat 5 waktu, di setiap selesai sholat 5 waktu, ya, setelah kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ya, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita membaca apa? Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali kita baca. Nah, di antara sebab terlindungi diri, misalnya baca kita setelah sholat zuhur, antara sholat zuhur sampai sholat asar, ya, bisa seseorang terlindungi dirinya dengan membaca surat tersebut. Baca di sholat asar menjadi sebab terlindungi dirinya dari sholat asar sampai maghrib. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidatan
falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Nah, ya insyaallah ringan untuk dibaca. Tadi surat Al-Fatihah yang pertama, yang kedua surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga surat Al-Falaq, yang keempat surat An-Nas. Yang berikutnya adalah dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka itu sudah mencukupkan dia. Allah akan menjaga dia sampai subuh. Ya. Dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nah, kita baca ya. Insyaallah ini sudah kita hafal juga semuanya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sering dua ayat ini terulang. Ya, sejak kita SD, guru agama sering membaca dua ayat ini. Ya, mudah bagi kita juga untuk membaca dua ayat ini. Nah, setiap sebelum tidur di waktu malam kita baca dua ayat ini, maka itu mencukupkan dia sampai pagi. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Kemudian ayat berikutnya yang itu memiliki keutamaan dibanding ayat-ayat yang lain, sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abal Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qultu Allah wa rasuluhu qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kemudian diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Ya Abal Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Sambil ditepuk dada Ubay bin Ka'ab oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau menjawab. Nah, kita baca ya, diterjemahkan. Berkata Rasulullah SAW kepada Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ini diantara 4 sahabat yang memiliki ilmu Quran atau spesialis qiraah Quran lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Kata Rasulullah SAW, "Khudhil Qur'ana min arba'ah." Ambillah oleh kalian Al-Quran dari 4 sahabat. Yang pertama adalah Mu'ad ibn Jabal, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, yang ketiga Ubay ibn Ka'ab, yang keempat Salim maula Hudzaifah. Nah, ditulis atau diingat 4 sahabat ini yang
bacaan Al-Qur'annya melampaui sahabat-sahabat yang lain, sehingga dalam periwayatan Al-Qur'an kata Rasulullah SAW, ambillah dari 4 sahabat ini, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, dan Salim maula Hudzaifah. Nah, Ubay ibn Ka'ab, beliau ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, wahai Ubay, apakah engkau tahu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Dijawab oleh Ubay ibn Ka'ab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi pertanyaannya dengan sedikit menepuk dada Ubay ibn Ka'ab. 140. Ya. Wahai Abul Munzir, wahai Ubay ibn Ka'ab, apakah engkau tahu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Kemudian Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai akhir. Ayat apa itu namanya? Ayat kursi. Ya, ayat ke-255 di surat Al-Baqarah. Ayat ke-255 di surat Al-Baqarah. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilm ya Abul Munzir. Oh, afwan, Rasulullah menepuknya setelah itu ya. Menepuk dada Ubay bin Ka'ab setelah itu. Setelah Abu Ubay bin Ka'ab menjawab. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ilmu memuliakanmu wahai Abul Munzir. Ya. Di sini Ubay bin Ka'ab menjawab dengan betul, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini yang kita baca ketika zikir pagi sore. Sebagian ulama juga menghasankan hadis untuk setiap dibaca selesai sholat 5 waktu. Ya, dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Selain surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ayat kursi juga. Nah, tadi apabila satu ayat memiliki keutamaan dibanding ayat-ayat yang lain, maka ketika kita membaca ayat tersebut mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat dibanding ayat-ayat yang lain. Apabila kita tahu amalan-amalan yang paling utamanya, karena setiap amalan berbeda dengan amalan yang lain. Ada amalan yang itu ringan tetapi berpahala dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kenapa kok orang yang belajar ilmu agama itu dikatakan dia menempuh jalan pintas menuju surga. Belajar ilmu agama adalah menempuh jalan pintas menuju surga. Kenapa? Karena seorang yang belajar ilmu agama, dia tahu amalan-amalan mana yang memiliki keutamaan. Ya, mungkin amalan tersebut ringan, mudah dikerjakan, tetapi pahalanya jauh besar, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang dia berpeluh, berkeringat dalam beramal, bahkan mengeluarkan harta yang tidak sedikit, tetapi amalan yang dilakukannya tidak lebih daripada seseorang yang dia ringan dalam mengamalkannya. Ada yang kayak gitu. Nah, perlunya seorang muslim dia belajar ilmu agama. Kata Rasulullah SAW, apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu dia permudah jalannya menuju surga. Ya, misalnya dari Cileunyi sini mau ke alun-alun Bandung,
Orang yang mempunyai ilmu tentang seluk-beluk jalan di Bandung, tentunya dia akan mencari jalan yang paling pintas, yang paling cepat menuju alun-alun Bandung dibanding orang yang dia nggak tahu seluk-beluk jalan kota Bandung. Ya. Mungkin dia tempuh jalan dari Cileunyi ke Cibiru, kemudian Soekarno-Hatta, ya, masuk ke Muhammad Toha, ya, sampai ke alun-alun. Beda dengan orang yang nggak tahu, bisa jadi dari Cileunyi sini dia ke Jatinangor, ke Sumedang dulu, masuk ke Rancakalong, Tanjung Siang, Subang, Lembang, muter, ya, Setiabudi, muter untuk ke alun-alun. Nah, seperti itulah contohnya. Ada orang yang nggak mengerti ilmu agama, dia berputar-putar dalam beramal, tetapi lelah yang dia dapatkan. Terkadang nggak nyampe ke alun-alun. Ya. Nah, seorang talibul ilm, orang yang belajar ilmu agama, dia tahu amalan-amalan apa saja yang bisa mempermudah dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu amalan-amalan yang mungkin itu ringan tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah ketika ayat Al-Quran tersebut dibaca di waktu duha di dalam masjid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian mau diberi unta yang di punggungnya ada barang dagangannya, ada makanannya, ada pakaiannya, ya, ada barang dagangan. Mungkin satu ekor unta harganya sekarang ini 30 juta lebih lah. Kemudian ada barang dagangannya di punggungnya beratus juta, 100 juta lah contohnya. Baik. Kata Rasulullah SAW, mau nggak kalian diberi gratis tanpa ada susah payah, tanpa ada memutus tali silaturahim, kalian dapat seekor unta dengan barang dagangannya di punggungnya. Kalian mau nggak seperti itu? Mau ya Rasulullah. Seseorang hanya membaca satu ayat di dalam Al-Quran di waktu duha, itu lebih baik daripada dia diberi unta gratis dengan barang dagangannya di atas punggungnya. Satu ayat dibaca di masjid di waktu duha lebih afdal daripada satu ekor unta. 2 ayat dibaca seakan-akan dia diberi 2 ekor unta, 3 ayat seperti 3 ekor unta, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, coba hanya dengan membaca beberapa ayat di dalam masjid dia mendapatkan keutamaan seperti itu. Dan alhamdulillah, ya, kita di Indonesia ini nggak berapa jarak dari rumah kita dapat masjid, musola. Kita baca Al-Quran di musola, kita baca Al-Quran tersebut di masjid. Berapa ayat yang kita baca, mau itu surat Al-Baqarah yang kita baca, mau itu surat Al-Ikhlas, surat-surat pendek yang ringan yang kita baca, sebanyak ayat itu yang kita dapatkan dari, ya, sebanyak ayat yang kita berapa ayat yang kita baca, sebanyak itu pula lah unta yang kita dapatkan. Nah, subhanallah. Dan para ulama mereka mengatakan satu tasbih, satu ucapan subhanallah, satu ucapan alhamdulillah, satu ucapan Allahu Akbar, satu ucapan la ilaha illallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ucapan subhanallah atau astagfirullah ditulis oleh malaikat. Nah, itulah yang menemani kita nanti di alam kubur, itu yang menemani kita nanti di akhirat. Sedangkan harta melimpah yang kita miliki,
entah itu kendaraannya, entah emas peraknya, entah rumahnya, itu nggak akan kita bawa. Nggak akan kita bawa ke akhirat. Yang kita bawa sampai ke alam kubur, yang bisa menerangi kubur, yang bisa melapangkan kuburan adalah amal. Ucapan subhanallah di antara amal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir? Ya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz dhahabi wal fiddah wa khairil lakum min an talqaw aduwakum. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian amalan yang paling baik yang kalian lakukan, amalan yang paling bisa mensucikan kalian, amalan yang paling bisa meninggikan derajat kalian, dan itu lebih baik, amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak, dan itu lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh Allah sehingga kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat, "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." "Amalan apa itu ya Rasulullah?" "Zikrullah." Berzikir kepada Allah. Banyak zikir. Banyak zikir, banyak sebut zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jangan zikir-zikir yang aneh yang enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Seperti hanya dengan menyebut nama Allah, 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 atau sebagian illallah, illallah, sebagian hu. Zikir-zikir kayak gitu nggak ada maknanya, dan nggak pernah yang demikian itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan amal seseorang. Perbanyak dia untuk mengucapkan alhamdulillah, 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 karena itu bisa memperberat timbangan amal dia nanti di hari kiamat. Kita ini sekarang membutuhkan amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berat timbangan amalnya, dia berada pada kehidupan yang membahagiakan, surga untuk dia. Seseorang yang dia mendapatkan timbangan amalnya nanti berat, ya, timbangan amalan baiknya itu berat, dia luar biasa bahagianya karena dia udah tahu dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan kalian tahu nggak apa itu hawiyah? Narun hawiyah. Ya, neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. Bagi yang ringan timbangan amalnya. Yang berat timbangan amalnya surga. Yang ringan timbangan amalnya neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula di surat Al-Mu'minun, ya, di surat Al-Mu'minun, fa amma man thaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalnya, dia akan beruntung. Ya, dia beruntung. Dia akan mendapatkan surga.
Wa amma man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sedangkan orang yang ringan timbangan amalnya, mereka rugi, orang-orang yang merugi. Dan di neraka jahanam mereka kekal abadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di antara amalan yang ringan yang bisa memberatkan timbangan amalan seseorang nanti di hari kiamat, yang dengan itu dimudahkan seseorang untuk mendapatkan surga Allah, adalah dengan membaca alhamdulillah. Gak ada 2 detik dia baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Hanya 1 detik kali dia membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak dia membaca alhamdulillah. Ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Itu kata Rasulullah SAW, dapat memenuhi timbangan. Dan ucapan alhamdulillah adalah yang membuat turunnya ridha Allah kepada seseorang. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yarda 'anil 'abd ayyakula aklatan fahamidallahu biha wa yashraba syurbatan fahamidallahu biha. Sungguh benar-benar Allah ridha kepada seorang hamba yang apabila dia selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, setiap dia selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu jauh sangat besar, atau yang paling besarnya dari pahala-pahala surga yang Allah berikan untuk ahli surga adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sebagian para ulama, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu yang paling besarnya. Ya, dengan apa tadi? Dengan mengucapkan alhamdulillah selesai makan, mengucapkan alhamdulillah selesai minum. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Andaikan pahala subhanallah dan alhamdulillah itu bisa terlihat dengan mata, bisa kita pegang berupa benda, itu besarnya seperti langit-langit dan bumi. Ya, berapa besar langit-langit dan bumi ini? Jarak antara bumi yang kita pijak, tanah yang kita pijak ke langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Dari langit yang pertama ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Dari langit yang kedua ke langit yang ketiga 500 perjalanan. Terus kayak gitu sampai langit yang ketujuh. Ya, berapa jarak, berapa lebarnya bumi, berapa panjangnya bumi? Subhanallah. Hanya dengan subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Banyak berzikir. Ya. Nah, pahala subhanallah dan alhamdulillah itulah nanti yang akan diletakkan di mizan seseorang, di timbangan amal seseorang. Tapi perbanyak untuk berzikir dengan subhanallah walhamdulillah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat mudah terucap oleh lisan, dengan ujung lidah kita baca. Habibatani ila rahman, yang yang 2 kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah. Thaqilatani fil mizan, dan 2 kalimat tersebut sangat memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba perbanyak terus lidah kita itu dibasahi dengan lisan, dengan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Enggak nyampe 2 detik kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 1 menit ada 60 detik. Ya, coba ada seseorang terkadang
dalam perjalanan safar jauh, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, tapi nggak ada zikir yang keluar dari lisannya, nggak ada ucapan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tidak ada zikir alhamdulillah. Yang dia dengar musik full, musik yang hukumnya haram datang dari Al-Quran, hukumnya haram datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kemudian para imam-imam mazhab, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, semuanya menghukumi haram musik. Itu yang dia dengar. Itu yang dia dengar sepanjang 4 jam. Ya, selama 4 jam, selama 5 jam. Gak ada sedikit pun zikir terucap dari lisan dia. Hari kiamat dikatakan hari penyesalan. Setiap orang yang meninggal akan menyesal. Kenapa tidak dipenuhi detik-detik hidupnya dengan mengucapkan atau dengan beribadah, dengan berzikir misalnya, atau dia sedang nyuci mobil, nyuci motor, sedang ngepel, ya. Penuhi lisan dia untuk mengucapkan apa? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 kalimat lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lebih Rasulullah cintai daripada terbitnya matahari. Kalau matahari nggak terbit, apa yang terjadi? Mati semuanya. Ya. Kalau matahari nggak terbit, nggak ada sinar matahari. Dan 4 kalimat ini lebih Rasulullah cintai. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, tadi ya, 2 kalimat yang sangat memberatkan timbangan adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya enggak susah kita untuk menghafalnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, kemudian yang dipersiapkan apabila ada yang ditanyakan, ya, ditulis di chat Zoom, insyaallah akan kita jawab. Kita ambil satu hadis lagi karena masih banyak lagi, insyaallah berlanjut ini pekan 2 pekan yang akan datang masih kita membahas amalan-amalan ringan yang itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salah 33 wa hamidallah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertasbih setiap selesai salat 33 kali, bertasbih berarti mengucapkan apa? Subhanallah 33 kali. Dan dia bertahmid setiap selesai salat, mengucapkan alhamdulillah setiap selesai salat. Ya, 33 kali. Kemudian dia bertakbir 33 kali. Jumlahnya 99 kata Rasulullah SAW. Sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira lahu dzambuhu wa in kana mithla zabadil bahr, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Busa, buih. Berapa banyak buih di lautan? Di pantai selatannya, pantai utaranya, belum lagi di berapa di dunia ini? Berapa jumlah buih? Akan Allah ampuni dosa-dosanya. Hanya dengan dia menjaga apa? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, di setiap selesai sholat 5 waktu. Baik. Nah, masih banyak lagi, insya Allah akan disebutkan dalam kajian berikutnya tentang amalan-amalan ringan, ya, yang telah disampaikan pada kajian sebelumnya. Seseorang yang sekedar hanya duduk saja menunggu sholat di masjid, dia sudah terhitung dalam keadaan sholat. Misalnya sholat zuhur sekarang jam 12 kurang 10 nih, misalnya. Kita datang ke masjid dari jam 10 tadi.
Kita datang ke masjid dari jam 9. Niatannya sambil menunggu sholat zuhur. Sejak kita masuk masjid sampai nanti selesai sholat zuhur, kita sedang dalam keadaan sholat. Walaupun kita sedang ngomong kayak gini, ngobrol. Ya. Tapi terhitungnya apa? Sholat. Setelah selesai sholat, nggak langsung pulang, zikir dulu, duduk dulu. Selama kita nggak batal, selama kita nggak ganggu orang, terus malaikat mendoakan kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah berikanlah rahmatmu untuk orang ini. Subhanallah. Hanya dengan duduk aja, duduk saja, duduk manis. Duduk manis, apalagi sambil dia apa? Berzikir, sambil dia baca Quran, sambil dia melakukan sholat misalnya, berapa lagi pahala yang dia dapat. Doa dari malaikat, makhluk yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah, mendoakan kita setiap selesai sholat, ya, sampai kalau misalnya dia batal atau dia mengganggu orang, malaikat udah nggak doain lagi. Kita butuh doa dari orang-orang soleh. Kita butuh doa dari makhluk soleh, malaikat nih, ya. Kemudian belajar ilmu agama hanya sekedar duduk di majelis ilmu, hanya sekedar seseorang itu belajar ilmu agama, dengerin kajian, semua ikan yang ada di lautnya, yang ada di sungainya, mendoakan para tullabul ilm, didoakan oleh makhluk. Semut yang ada di lubang-lubangnya mendoakan para tullabul ilm, para penuntut ilmu. Nah, alhamdulillah.